Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tanpa disadari, sekitar setengah dari 15 menit sudah berlalu. Namun, King Sui merasa seolah-olah waktu yang sangat lama telah berlalu. Dia tidak berani membiarkan Golden Lion ini mendekatinya, dan dengan demikian dia telah mengeluarkan semua teknik pertempuran terbaiknya tanpa ragu-ragu. Formasi 4 fase. King Sui pergi ke formasi 4 fase dengan 3 binatang iblisnya. King Sui berdiri di posisi Vermilion Bird yang akan memungkinkan serangan energi rohnya meningkat sedikit dalam kehebatan. Gunung 9 benua terus menghancurkan Golden Lion dari atas, tetapi efeknya tidak besar. Namun, tujuan King Sui adalah untuk menciptakan gangguan dan membuat marah Golden Lion, menyebabkannya memiliki pikiran untuk menghancurkan Gunung 9 benua. Ini akan memungkinkan dia untuk mengulur waktu. Muawom. Golden Lion mengeluarkan raungan memekakkan telinga, memancarkan cahaya keemasan yang hampir tampak seperti material. Bahkan Gunung 9 benua didorong menjauh dan beberapa orang malang yang bersentuhan dengan cahaya menghilang sepenuhnya. Hal ini menyebabkan lebih banyak orang mencoba lari untuk hidup mereka. Namun, kali ini, Golden Lion tidak mengejar, tetapi hanya membuka mulutnya untuk memuntahkan bola cahaya yang secemerlang matahari dan bulan menuju King Sui. Gelombang kekuatan tak berbentuk datang ke arah King Sui, memberinya perasaan terjerat oleh jaring laba-laba. Hati King Sui menegang. Secara mendadak, dia ingin mencoba apakah cincin batu ilahi giok suci dapat membantunya melarikan diri dari kekuatan yang membatasi. 300 meter. Syukurlah, King Sui yang bahagia masih bisa keluar dari kungkungan gelombang kekuasaan. Ini membuatnya bahagia. Seharusnya cincin batu suci giok suci dapat digunakan dalam keadaan bebas. Jika seseorang terikat atau terperangkap oleh beberapa item unik, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Misalnya, ketika diikat oleh tali pengikat iblis atau ditekan oleh binatang iblis, prasyarat lainnya adalah kesadaran seseorang tidak boleh dikendalikan dan orang tersebut harus hidup. Primordial Flame Whip, Primordial Flame Dragon Drill. Meskipun serangan ini bisa mengulur waktu juga, tampaknya mereka tidak bisa memberikan banyak kerusakan pada Golden Lion. Tidak punya banyak waktu tersisa, tetapi King Sui tidak bisa ceroboh. Ada wanita di belakangnya dan King Sui telah memberitahu mereka bahwa mereka harus selalu siap menggunakan cincin batu giok suci. Saat King Sui sedikit lengah, Golden Lion sekali lagi memuntahkan cahaya keemasan yang bagus ke arahnya, menyerang King Sui dalam sekejap. Tidak ada reaksi sama sekali. Tiba-tiba, King Sui merasa reaksinya jauh lebih lambat. Ini adalah kekuatan yang membatasi, dan tampaknya hanya menargetkan batu giok suci seseorang. King Sui hendak menggunakan cincin batu ilahi giok suci, dan meskipun dia bisa menggunakannya hanya dengan pikiran, itu masih membutuhkan waktu. Misalnya, itu tergantung pada apakah seseorang berpikir untuk mencapai tepat pada jarak 200 meter atau lebih jauh. Namun, King Sui tidak mampu menghabiskan waktu sebanyak ini sebelum sosok emas besar menerkam ke arahnya, secepat kilat. Ulat emas menggigit sumsum. Sedikit titik cahaya keemasan berkedip di dada King Sui dan itu melesat ke arah kepala Golden Lion. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang melihatnya. Jika bukan karena hubungannya dengan ulat emas penggigit sumsum, dia mungkin juga tidak akan bisa mendeteksinya. Meskipun ulat emas penggigit sumsum sangat kuat, Golden Lion terlalu besar. Perlu beberapa saat bagi ulat emas penggigit sumsum ini untuk membunuhnya hanya berdasarkan ukurannya. Selain itu, ada juga pertanyaan apakah dia bisa membunuhnya. Cakar besar itu ditampar dan King Sui secara naluriah menyilangkan tangannya. Lapisan tipis cahaya keemasan muncul. Boom! King Sui dikirim terbang.
Rasanya seolah-olah tubuhnya hancur saat dia memuntahkan darah segar. Namun, dia memperhatikan bahwa Golden Lion tampak sedikit putus asa karena tetap berada di tempatnya dan bergetar. Itu terlihat sangat berbeda dari apa yang terlihat sebelumnya dan meraung kesakitan, menampar kedua cakar besarnya di kepalanya. Ada yang tidak beres. King Sui bingung. Bahkan jika cacing menggigit sumsum memiliki efek, serangan dari Golden Lion seharusnya tidak seperti ini. King Sui seharusnya langsung terbunuh. Pemulihan petir. King Sui melihat ke arah binatang guntur yang juga dalam keadaan putus asa yang sama dan menggunakan pemulihan petirnya. Luka-lukanya segera pulih banyak. Pada saat yang paling penting, binatang guntur telah menyelamatkan King Sui dengan menggunakan teknik pertempuran, Mutual Destruction. Mutual Destruction menggunakan 80% lukanya sebagai ganti 80% cedera target. Itu menyerang lawan dengan kekuatan yang menakutkan dan kedua belah pihak akan menderita kerusakan. Mutual Destruction tidak bisa langsung merenggut nyawa lawan. Itu hanya bisa digunakan sebulan sekali. Dalam situasi di mana perbedaan kekuatan sangat besar, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Namun, kali ini sukses. Salah satu alasan kesuksesannya adalah ulat emas menggigit sumsum. Instan singkat dari rasa sakit yang luar biasa itu menciptakan celah besar dalam kondisi mental Golden Lion, memungkinkan Mutual Destruction dari Thunderous Beast untuk berhasil. King Sui benar-benar sangat beruntung dan seolah-olah dia ditakdirkan untuk tidak mati di sini. Cedera berat yang ditangani pada saat itu menyebabkan serangan Golden Lion menurun kehebatannya dan King Sui berhasil selamat dari cobaan itu. 80% cedera bisa dianggap cukup serius dan sulit untuk menyelamatkannya. Selain itu, Golden Lion ini awalnya terluka parah dan Beitang Yao mengatakan bahwa hanya tersisa 15 menit untuk hidup. Untuk berpikir bahwa King Sui masih menderita cedera serius meskipun tubuh emas 9 yang berada pada tahap kesuksesan kecil. Pada saat inilah King Sui menemukan keuntungan dari 9 tubuh emas yang itu memungkinkan tulangnya menjadi sangat kuat dan memberinya perlawanan yang hebat terhadap serangan. Dan saat ini, kekuatan misterius keluar dari tulangnya, memperbaiki luka fisiknya. Selanjutnya, gambar yin yang dan ki dari teknik penguatan kuno juga membantu proses penyembuhan dirinya sendiri. Kemampuan pemulihan diri King Sui sangat menakutkan. Tentu saja, itu masih bukan tandingan binatang guntur. Lingkungan menjadi sunyi. Banyak orang tidak berhasil menangkap apa yang telah terjadi. Mereka semua mengira King Sui akan hancur. Meskipun sangat normal bagi King Sui untuk terluka parah, yang membuat mereka heran adalah mengapa Golden Lion tiba-tiba muncul seolah-olah berada di ranjang kematiannya. Melihat keadaan Golden Lion, suasana hati semua orang berubah lebih baik dan beberapa orang yang tersisa dari klan Beitang segera dibunuh bersama oleh klan Yin, klan Yingyu, serta Gunung Naga Valet. Beberapa wanita telah keluar sejak lama dan sedang melihat King Sui. Mereka khawatir, mencoba melihat apakah lukanya serius. Pada saat itu sebelumnya, mereka telah putus asa, hati mereka sakit. Ye Jiange bahkan bertindak seolah-olah dia sudah gila saat dia menangkap King Sui yang dikirim terbang. Melihat King Sui masih hidup, Ye Jiange menghela nafas lega. Bahkan dia tidak bisa mengerti mengapa dia menangis. Tidak boleh terjadi sesuatu padamu, King Sui. Kita belum menikah, ucap Ye Jiange memeluk King Sui dan memanggilnya, melihat napasnya sangat lemah. Aku tidak akan mati selama kau menjanjikan satu hal padaku. Tubuh King Sui terus pulih tetapi darah masih menetes dari sudut mulutnya. Ye Jiange telah menyekanya dengan tangannya, tapi masih terus menetes. Aku berjanji padamu, aku akan menjanjikanmu apapun. Bahkan jika itu 1, 10, atau puluhan juta kondisi. Aku akan berjanji padamu, selama kamu tetap hidup. Ucap Ye Jiange tidak peduli tentang apapun lagi. King Sui berjuang untuk berdiri di udara. Meskipun dia terluka parah, kemampuan pemulihan dirinya sangat mengerikan.
Orang-orang dari Gunung Naga Valet sekarang berdiri tidak jauh dari mereka dan anggota klan Beitang yang tersisa juga telah benar-benar menghilang. King Sui berdiri di sana, tampak sangat lemah. Dia tidak melihat klan Yin dan klan Yingyu tetapi melihat Golden Knee Lion yang tampaknya sedang bernapas beberapa napas terakhir. Untuk berpikir bahwa binatang iblis yang begitu kuat akan mati, itu telah kehilangan vitalitasnya. Dia membiarkan Luan menggunakan token binatang iblis untuk menyegelnya lagi. King Sui tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat menyembuhkannya dan dia juga tidak berani menyelamatkannya. Saat itu, Du Yannian dan yang lainnya juga muncul. King Sui didukung oleh beberapa wanita dan berlumuran darah. Semua orang tahu bahwa dia sekarang sangat lemah. Berhenti di sana. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati Tuan King sekarang. Bahkan Zilongzi tidak mendekati King Sui. Dia hanya menghentikan Du Yannian dan yang lainnya agar tidak mendekat. Tuan, bagaimana perasaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Du Yannian bertanya dengan prihatin. Ada dua pria tua di sampingnya, Hao Tong dan Yang Chong. Saya baik-baik saja. King Sui melambaikan tangannya dan saat dia mengatakan ini, dia memuntahkan seteguk darah lagi. King Sui, jangan menakuti kami. Para wanita mendukung King Sui, wajah mereka berlinang air mata. Suasananya sekarang sangat aneh. Masih banyak orang dari klan Yin dan klan Yingyu. Meski kepala klan mereka telah meninggal, masih ada orang yang harus memimpin. Selain itu, klan mana yang tidak memiliki seseorang yang menginginkan posisi kepala klan? Tanpa disadari, banyak orang berkumpul. Meskipun Zilongzi melakukan yang terbaik untuk mengendalikan mereka, mereka kalah dalam jumlah dan dipaksa mundur oleh tekanan tak berbentuk. Du Yannian, kenapa kamu berdiri di sana? Kemarilah. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari klan Yin berteriak. Orang tua itu tampak sedikit seperti Yin Lan, hanya sedikit lebih tua. Saat ini, dia tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya dia. King Sui menutup matanya, tidak melihat siapapun dan hanya fokus pada pemulihan. Dia benar-benar menderita luka berat. Dapat dikatakan bahwa jika orang lain setingkatnya menerima luka yang sama, orang itu akan mati. Du Yannian memiliki 300 orang bersamanya, dan hanya keturunan langsung dari klan Yin dan klan Yingyu yang jumlahnya lebih dari 2000. Saat ini, ada juga banyak orang yang mengenakan pakaian dari Lion King Sleek berdiri di belakang kedua klan. Du Yannian memandang mereka, lalu ke King Sui, dan kemudian ke 300 orang di belakangnya. Saat itu, King Sui tidak membunuh mereka dan bahkan ingin mereka mendorong salah satu orang mereka untuk mewarisi Lion King Sleek tanpa syarat sama sekali. Saat itu, mereka bertiga bahkan memberitahunya beberapa alamat tempat tinggal mereka. Saat itu, mereka percaya bahwa dia akan bisa bergerak melawan klan Beitang. Dan saat ini, meskipun dia telah berhasil, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Du Yannian, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda terus berdiri di sana, saya tidak akan dapat menjamin keselamatan Anda. Yin Sang memandang Du Yannian dan berkata dengan tidak senang. Klan Beitang telah dimusnahkan dan mereka sudah dalam kondisi ini. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Ucap Du Yannian memandang Yin Sang. Hahaha, aku akan menanyakanmu sekali lagi. Apakah Anda akan kembali ke Lion King's Reach atau memberontak? Nada suara Yin Sang sangat dingin. Du Yannian melihat ke arah King Sui dan para wanita di sebelahnya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kami ditakdirkan untuk mati sebelumnya. Hari ini, kami akan mengembalikan hidup kami kepada Anda. Nanti, kami akan melindungimu saat kamu meninggalkan tempat ini. Du Yannian memandang King Sui dan berkata dengan lembut. King Sui tidak membuka matanya tetapi hanya mengungkapkan senyum tipis. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Zilongzi, jika kalian mundur sekarang, kita masih bisa seperti sebelumnya. Punggung Bukit Singa dan Gunung Naga Valet tidak akan mengganggu urusan satu sama lain. Yin Sang tahu betapa menakutkannya Gunung Naga Valet dan jika mereka bertengkar, kedua belah pihak akan menderita banyak korban.
Aku tidak peduli dengan Gunung Naga Valet. Hidup saya diselamatkan oleh Tuan King. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya kecuali aku mati. Inilah hutang saya padanya. Zilongzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Beberapa puluh orang di belakang Zilongzi juga berdiri diam di belakangnya. Zilongzi adalah seseorang dengan status tinggi di Valet Dragon Mountain dan budidayanya juga cukup tinggi. Yang terpenting, akan sangat merepotkan untuk membunuhnya. Saat ini, Yinsang dihadapkan pada keputusan yang sulit. Dia kemudian melihat orang-orang dari klan Yin dan kemudian pada pemuda yang lemah itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bunuh. Demi kepentingan kita sendiri, bunuh. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka." Setelah membunuh mereka semua orang bisa mendapatkan sebotol Spirit Concentrating Pills dan Bloody Lotus Pills. Setelah Yinsang memberikan perintahnya, cukup banyak orang dari Lion King's Reach berlari menuju King Sui. Orang-orang dari Gunung Naga Valet, Du Yannian dan yang lainnya mengepung King Sui untuk melindungi mereka. "Tuan King, cepat pergi. Datanglah lagi saat Anda sudah pulih dari luka Anda. Maka akan mudah bagimu untuk membunuh orang-orang ini." Du Yannian dan Zilongzi berteriak ke arah King Sui dan yang lainnya. "Membunuh mereka. Pasti bunuh King Sui dulu. Jika tidak, kita semua akan mati." Orang yang membunuh King Sui akan diberi hadiah sebotol pil binatang suci tingkat rendah dan akan memilih wanita manapun untuk dirinya sendiri. Yinsang berteriak dengan keras. Mata King Sui yang telah tertutup selama ini tiba-tiba terbuka seperti pisau tajam. Meskipun luka-lukanya sangat serius, bukan berarti dia tidak bisa bertarung. Alasan dia tidak pindah adalah karena dia ingin menilai apakah Du Yannian dan yang lainnya layak mengambil alih Lion King's Reach. Selain itu, dia ingin menghilangkan pengaruh gelisah di Lion King's Reach untuk memastikan keamanan keluarganya. Ini juga akan membuatnya merasa lebih nyaman ketika dia menuju 4 benua lainnya. Dan sekarang, kedua belah pihak sudah bertunangan. King Sui berkata kepada Yi Jiange yang ada di sampingnya, "Bersiaplah untuk membiarkan serangan binatang kristal 7 kepala. Serang saja orang yang berbicara." Yi Jiange mengangguk dan segera membiarkan binatang kristal berkepala 7 itu berlari ke arahnya. Sebelum itu tiba, King Sui membiarkan binatang guntur itu menyerangnya dengan petir terlebih dahulu dan kemudian serangan petir valet. Api es raksasa dari Seven-Headed Crystal Beast membakar kepala Yinsang. The Seven-Headed Crystal Beast dianggap sebagai makhluk menakutkan di 5 benua dan ketika bekerja sama dengan Thunderous Beast membunuh musuhnya seketika itu mudah. Orang-orang dari Lion King's Reach mendengarkan. Klan Yin dan klan Yinyu tidak akan bisa kemana-mana. Jika kalian berhenti sekarang, kami tidak akan mengejar ini. Pada saat ini, Du Yannian berteriak keras. "Bunuh mereka!" Yinyu Tong berteriak, membunuh orang-orang di sisinya yang berhenti bergerak. Dia membuat contoh dari mereka untuk memperingatkan yang lain. Namun, tidak hanya tindakannya kurang berpengaruh, situasi meledak. Orang yang dia bunuh adalah satu-satunya anak dari bawahan yang cakap di klan Yinyu. Sebelumnya, dia hanya ingin membuat contoh dari seseorang dan tidak memeriksa untuk melihat siapa itu. "Ah, orang tua Yinyu. Klan Sen kami telah melayani klan Yinyu Anda selama 3 generasi tetapi untuk berpikir bahwa Anda akan membunuh putra satu-satunya. Kakak beradik, klan seperti ini tidak layak kita bergabung. Siapa tahu, suatu hari kita mungkin akan terbunuh tanpa menyadarinya." Suara ini seperti sekering petasan, menyebabkan kebangkitan besar. Klan Yinyu dan klan Yin segera ditinggalkan dalam reruntuhan. King Sui menutup matanya dan bersandar pada Yi Jiange, menikmati kehangatan dari momen spesial ini. Lukanya pulih secara bertahap dan akan mudah baginya dan para wanita untuk melarikan diri. Namun, dia tidak perlu melakukannya sekarang. Meskipun pengaruh ini sangat kuat di 5 benua, dia benar-benar tidak peduli tentang mereka. Adegan itu mereda. Untuk berpikir bahwa keributan yang diciptakan oleh klan Yin dan klan Yinyu akan sia-sia dengan cepat. Sampai-sampai itu tampak seperti lelucon.
Kedua klan hanya berpikir untuk mendapatkan kendali atas Lion King's Reach ketika mereka melihat bahwa King Sui terluka parah. Cara terbaik untuk mendapatkan kendali atas Lion King's Reach adalah dengan menghancurkan pemuda ini. Namun, mereka telah mengabaikan kemampuan pemuda ini. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, dia masih bisa memusnahkan mereka dan mereka menjadi sekelompok orang yang telah kehilangan pilar dukungan mereka. Meskipun mereka menikmati kemuliaan besar di punggung Bukit Singa Raja, mereka bukanlah orang yang benar-benar mendukung punggung Bukit Raja Singa. Itu adalah orang-orang yang telah terbunuh sebelumnya, terutama 10 orang atau lebih tua yang telah kembali dari 4 benua lainnya, serta Beitang Yao yang kuat. Tanpa orang-orang ini, bahkan jika mereka mengendalikan Lion King's Reach, status mereka juga akan turun drastis. Meski masih berpengaruh besar, mereka seperti harimau yang giginya telah dicabut. Meskipun harimau mungkin masih memiliki aura yang mengesankan, ia mungkin belum tentu mampu membunuh serigala. Du Yannian juga anggota dari asosiasi penatua tertinggi dengan status yang cukup tinggi. Saat itu, alasan King Sui memberinya pilihan seperti itu adalah karena dia tampaknya orang yang tegak yang tidak akan mudah membungkuk. Apalagi, level budidayanya juga cukup tinggi. Tuan, punggung Bukit Lion King akan diserahkan kepada Anda. Anda harus berkeras membersihkan orang-orang yang seharusnya tidak tetap hidup dan menggantikan mereka dengan orang-orang Anda sendiri. Du klan memiliki kemampuan dan koneksi, ucap King Sui tersenyum. Du Yannian menghela nafas dan berkata, Tuan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jangan khawatir, jika Anda menghadapi masalah di masa depan, Anda dapat mengambil hidup saya kapanpun Anda mau. Alasan kami datang lebih awal adalah untuk memusnahkan klan Beitang. Aku akan menyerahkan hal-hal tentang punggung Bukit Singa untuk perkembanganmu, tapi aku akan membutuhkan beberapa hal dari klan Beitang. Ucap King Sui tersenyum. Punggung Bukit Singa sebenarnya tidak sekaya klan Beitang. Manusia adalah makhluk yang egois dan selama bertahun-tahun ini, klan Beitang sering menyimpan barang-barang dari Lion King's Reach untuk diri mereka sendiri. Selain itu, King Clan tidak akan memindahkan seluruh kediaman bersamanya. Dia hanya ingin mengumpulkan beberapa hal yang akan berguna baginya. Old Du, saat kamu bebas, kamu bisa lebih sering bepergian dengan Old Si. Jika kalian berdua bergabung, hanya akan ada keuntungan. Karena tidak ada lagi klan Beitang, maka lupakan saja masa lalu. Ucap King Sui saat dia melihat Du Yannian dan Zilong Si. King Sui dan yang lainnya menuju punggung Bukit Singa, berencana untuk tinggal selama beberapa hari di kediaman Beitang. Tempat ini dulunya adalah rumah besar tapi kosong sekarang. Rumah klan Beitang menghadap ke selatan dan mengambil area seluas lebih dari 1000 mu. 2 singa besar di pintu masuk diukir dari batu kuning dan tingginya beberapa puluh meter. Mereka memancarkan aura yang kuat dan agung, menampilkan martabat bangsawan. Semua paviliun dan bangunan di Manor dibangun dengan indah. Meski cuaca dingin di musim dingin, masih ada pemandian air panas. Bangunan-bangunan itu semuanya berwarna coklat tua dan tidak terlalu tinggi. Namun, mereka terlihat sangat kokoh. Beberapa wanita membantu King Sui ke salah satu kamar. Dia tidak bertanya apa yang terjadi dengan anggota keluarga klan Beitang. Dia tidak ingin tahu dan juga tidak ingin tahu. Ini adalah kekejaman dunia ini. Mereka yang tidak bisa terbiasa dengan lingkungan akan dieliminasi. Di dunia di mana survival of the fittest ini, orang-orang berlomba untuk melihat siapa yang lebih kuat. Jika King Sui tidak memiliki beberapa kemampuan, dia akan mati berkali-kali. Setelah mandi dan mengganti satu set pakaian baru, King Sui mengenakan pakaian tipis dan pergi ke pemandian air panas. Rasanya sangat menyenangkan untuk berendam di pemandian air panas di musim dingin. Ada lapisan tipis arus hangat di sekitar mata air panas dan orang akan merasa sangat hangat saat memasuki daerah ini. Saat ini, King Sui bersama dengan Ye Jianghe dan mereka berdua mengenakan pakaian bahkan saat berada di pemandian air panas. Air di pemandian air panas itu tidak diam dan yang lainnya juga pergi ke sekitar tempat itu dan mungkin akan masuk begitu saja.
Oleh karena itu, bahkan King Sui mengenakan pakaiannya, apalagi Ye Jiange. Ye Jiange tidak ingin memasuki pemandian air panas pada awalnya, tetapi kata-kata King Sui membuatnya tidak punya pilihan. Ye Jiange telah berjanji bahwa selama dia tetap hidup, dia akan menjanjikan apapun padanya. Memikirkan hal ini sekarang, dia mencubit King Sui dengan marah saat dia mengambil kesempatan untuk memeluknya. Pakaian tipis mereka basah dan garis indah Ye Jiange terungkap. Dia bisa mencium aroma samar-samar tapi dia tidak berlebihan dengan tindakannya. Namun, dia sudah bisa merasakan reaksi tubuhnya. Sekarang masalah dengan Lion King Sleek selesai, Ye Jiange telah sepenuhnya melepaskan beban emosionalnya. Namun, memikirkan anggota klan Ye yang telah meninggal, suasana hati Ye Jiange berubah drastis. Karena King Sui memeluknya, dia secara alami bisa merasakan emosinya. Apa yang salah? Mengapa kamu merasa sangat sedih? Aku ingin pergi dan melihat klan Ye. Ucap Ye Jiange lembut. Apa yang sulit tentang itu? Ayo, kita akan segera pergi, ucap King Sui tersenyum dan membawanya keluar dari pemandian air panas. Luka Anda, ucap Ye Jiange. Sudah tidak menjadi masalah, jawab King Sui. Dengan itu, dia mengedarkan Ki untuk mengeringkan kedua pakaian mereka. Haruskah kita memanggil kakak laki-lakimu dan gadis itu? Tanya King Sui tersenyum. Mereka seharusnya sudah menuju ke sana, ucap Ye Jiange tersenyum dan memanggil binatang kristal berkepala 7, lalu mengulurkan tangannya ke arah King Sui. King Sui tersenyum dan meraih tangannya. Dia kemudian membawanya ke Seven-Headed Crystal Beast sebelum mereka terbang menuju Ye Clan. Klan Ye terletak di negara suci utara yang tidak terlalu jauh. Karena mereka tidak punya pekerjaan lain, itu bagus bagi mereka untuk menikmati penerbangan juga. Ye Jiange sangat tenang dan menampilkan senyum samar bahagia. King Sui, Anda mengatakan bahwa saya menjanjikan satu syarat kepada Anda dan saya telah memenuhi syarat Anda lebih awal, ucap Ye Jiange duduk di depan King Sui, bersandar padanya saat dia tersenyum. Kaulah yang mengatakan bahwa kamu akan menjanjikan apapun padaku, ucap King Sui tersenyum. Merangkul keindahan ini di pelukannya, King Sui sepertinya telah meletakkan beban berat di hatinya juga. 20 tahun, butuh waktu sekitar 20 tahun. Tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri saat itu sekarang akhirnya tercapai. Wanita ini telah menahan beban yang sangat berat di hatinya. Aku seorang wanita. Tidak bisakah kamu menyerah padaku? Ye Jiange menyipitkan mata dan berkata dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat keindahan luar biasa ini mengatakan sesuatu yang sangat lembut, menyebabkan dia tercengang. Namun, dia tersenyum dan berkata, kamu belum menjadi seorang wanita. Apakah Anda sudah berpikir untuk menjadi salah satunya? Kamu bajingan. Saya tidak peduli, Anda seorang pria. Kamu harus membuat kata-katamu bagus. Ye Jiange duduk dan berkata, wajahnya memerah. Baiklah, baiklah, aku berjanji padamu. Aku tidak percaya kamu bisa menahannya. Kamu masih mengatakannya. Ketika King Sui dan Ye Jiange tiba di tempat klan Ye tinggal sebelumnya, yang lain sudah tiba. Bukan karena binatang kristal berkepala 7 tidak cukup cepat tetapi lebih karena mereka tidak membiarkannya bergerak terlalu cepat. Yang mengherankan mereka yang lainnya adalah bahwa tempat itu seperti dulu. Daerah itu hampir sepi dan pintunya tertutup rapat. Sepertinya itu belum dibuka selama bertahun-tahun. Banyak dari konstruksi yang tampaknya telah dibakar menjadi warna hitam. Papan nama di pintu masuk sudah lama hilang dan bahkan pintu masuknya sudah berkarat. Tempat di depan pintu itu seperti tempat pengumpulan sampah. Ye Tian perlahan membuka pintu. Suaranya mengerikan. Debu dan karat berjatuhan. Saat membuka pintu, mereka dapat melihat bahwa bagian dalamnya dipenuhi dengan rumput liar dan bahkan ada banyak pohon yang tumbuh. Namun, banyak juga kuburan di daerah ini. Saat itu, klan Beitang harus mempertahankan penampilan mereka dan ini juga alasan mengapa kediaman Ye dapat dipertahankan seperti semula. Saat itu, klan Beitang, atas nama mertua klan Ye,
menguburkan orang-orang yang telah mereka bunuh sendiri ini. Melihat adegan ini, Ye Tian, Ye Jiange, dan Luan Luan menangis. Mereka kemudian mulai melihat-lihat kuburan tersebut. Ye Tian dan Ye Jiange menemukan kuburan orang tua mereka. Mereka menemukan banyak nama yang dikenal saat mereka melewati kuburan. Mereka memikirkan adegan ketika mereka melarikan diri saat itu. Rumah bangsawan yang hancur ini adalah semua yang tersisa dari api saat itu. Ye Jiange dan Ye Tian menangis saat mereka berlutut dan tangan mereka di depan kuburan yang tertutup debu. Air mata mengalir di pipi mereka. "Ayah, Ibu, istirahatlah dengan tenang. Musuh kita telah terbunuh." Du Yannian mengirim seseorang untuk membersihkan tempat itu dan merekonstruksinya menjadi kuburan klan Ye. Mereka akan mengirim orang untuk membersihkan daerah itu secara teratur dan menawarkan dupa. Selama beberapa hari ke depan, Ye Jiange dan yang lainnya akan datang dan mempersembahkan dupa setiap hari. Mereka akan berbicara dengan almarhum, membakar beberapa persembahan dan melakukan ritual serupa. Ini adalah kebiasaan. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama bagi King Sui untuk mengirim mereka ke sana kemari dengan 9 langkah benua. Menjelang sore hari itu, King Sui dan yang lainnya kembali ke kediaman Beitang di punggung Bukit Singa dan melihat sekeliling. King Sui akhirnya menemukan beberapa pil binatang suci tingkat rendah. Ada lebih dari 100 botol berisi. Dia hanya memiliki beberapa botol sebelumnya dan merasa bahwa mereka tidak didistribusikan secara merata, tetapi semuanya baik-baik saja sekarang. Sudah cukup. Selain pil binatang suci tingkat rendah, dia juga menemukan cukup banyak ramuan obat, pil obat, teknik bela diri, dan bahan pemurnian. Emas dan perak tiba-tiba menjadi barang yang paling tidak berharga. King Sui tidak membutuhkan barang-barang lain. Setelah menyimpan beberapa pil binatang suci tingkat rendah, ramuan obat dan semacamnya, dia memberikan sisanya kepada para wanita. Namun, teknik pertempuran klan Beitang adalah sesuatu yang bisa mereka pelajari. Sudah larut dan karena King Sui masih terluka, dia memutuskan untuk membawa beberapa wanita, termasuk Luan Luan. Dia melakukan ini untuk membiarkan mereka menggunakan pil binatang suci tingkat rendah untuk menjinakkan beberapa binatang iblis yang kuat. Selain itu, setelah hal-hal selesai di sini, mereka dapat menuju pegunungan Peng Meng Immortal atau melakukan perjalanan singkat kembali. Jika tidak akan ada cukup waktu karena dia perlu melakukan transportasi berikutnya ke 4 benua lainnya. Memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui tidak melakukan apapun selain berbaring. Tubuhnya membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan alam akan memungkinkannya untuk melakukannya dalam waktu singkat. Masalah dengan Lion King's Reach diselesaikan dan King Sui menghela nafas lega. Jika itu di masa lalu, dia merasa sudah bisa duduk dan istirahat. Atau lebih tepatnya, dia sudah bisa berhenti di mana dia berada. Dengan kemampuannya saat ini, dia sudah berada di puncak 5 benua. Memikirkan hal ini, King Sui menjadi linglung. Tanpa disadari, dia telah melangkah sangat jauh dalam hidupnya, telah mencapai ketinggian yang hanya bisa dia pikirkan atau mungkin ketinggian yang bahkan mungkin tidak berani dia impikan di masa lalu. Dia berpikir untuk memberantas Lion King's Reach. Di masa lalu, dia mengira 100.000 bintang akan cukup untuk memungkinkan dia menghancurkannya. Namun, dia hanya berhasil menyelesaikan tindakan ini dengan levelnya saat ini di lebih dari 2 juta bintang. Dia hampir harus menyerahkan hidupnya untuk ini juga. Di masa lalu, dia tidak menyangka bisa menjadi sekuat ini secepat ini. Gunung 9 benua dan Nagaki telah memungkinkan kemampuannya di 5 benua melonjak. Namun, dia tahu bahwa yang terpenting adalah Arhat Rosary Bats. Tanpa itu, King Sui merasa bahwa dia mungkin masih tidak memiliki harapan untuk berurusan dengan klan Beitang. Berbaring di sini membuatnya merasa sangat rileks, tetapi setelah memikirkan Di Chen, dia merasa sedikit khawatir. Pertumbuhan kekuatannya juga membuatnya mendambakan lebih banyak kekuatan. Hanya dengan kekuatan dia bisa melindungi keluarganya dan teman-teman di sekitarnya. Saat ini,
dia masih belum merasa memiliki ambisi yang besar. Dia hanya ingin orang-orang di sekitarnya menjalani kehidupan yang bahagia dan bahagia. Tidak ada lagi yang penting. Dia akan tinggal bersama dengan wanita dan anak-anaknya. Itu sangat sederhana. Namun, karena latar belakang keluarganya dan fakta bahwa beberapa wanitanya berasal dari latar belakang yang luar biasa, dia harus mengambil jalan ini. Dia tidak menyesali ini. Ada dua sisi untuk segalanya. Terkadang, masalah mungkin bukan hal yang buruk. Ketika masalah terselesaikan, seseorang akan dapat merasakan bahwa hidup ini lebih indah dari sebelumnya. Sekarang masalah di sini telah diselesaikan, sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Dia akan kembali, tinggal sebentar, melalui beberapa persiapan, dan kemudian pergi ke 4 benua lainnya. Pegunungan Pengmeng Immortal juga berada di sisi utara dari benua suci Lu Utara, tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. King Sui memutuskan untuk membawa beberapa wanita bersamanya besok dan membantu mereka menjinakkan binatang iblis mereka sambil melihat-lihat daerah itu juga. Dia melihat token binatang iblis yang telah menyegel Golden Lion. Hal yang baik tentang token binatang iblis adalah bahwa setelah binatang iblis disegel di dalam, waktu akan berhenti untuk itu. Meskipun Golden Lion ini berada di nafas terakhirnya, setelah disegel, ia membeku dalam keadaan itu. Seni tempa 5 warna sudah bisa dianggap cukup stabil. Namun, dengan kemampuannya saat ini, hal-hal yang dia tempa tidak akan lagi memberikan peningkatan yang besar seperti sebelumnya. Pada level ini, seseorang masih perlu mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Pakaian itu hanya untuk penampilan saja. Tentu saja, masih ada beberapa senjata legendaris, armor, dan bahkan beberapa artefak dewa yang sangat kuat. Namun, bahkan beberapa hal yang sedikit berguna akan memiliki beberapa efek, meskipun efeknya lebih kecil. Untungnya, ada cukup banyak bahan tempa yang berharga di dunia 9 benua. Selain fakta bahwa cukup banyak yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno, selama seseorang kuat, akan ada banyak sekali manfaat yang bisa didapat dengan bergabung dengan pengaruh besar. King Sui telah membunuh cukup banyak binatang iblis yang kuat. Selain itu, koleksi klan Beitang dalam jumlah yang cukup besar cocok untuk menempa baju besi dan senjata. King Sui berencana meninggalkan barang-barang yang dia tempa untuk keluarga dan wanita. Yang terpenting, baju besi dan senjata ini semuanya telah diukir dengan formasi segel. Untuk pakaian, mereka akan menjadi formasi segel yang akan meningkatkan kerusakan seseorang. Untuk sepatu, akan ada formasi Galewin Seal. Mereka semua berada di level terendah tetapi butuh banyak usaha King Sui sebelum dia bisa mengukirnya dengan sukses. Sejak dia mengukir formasi segel, dia tidak berhenti dan akan mengukir beberapa setiap hari. Saat dia mengukirnya, dia menyadari bahwa dia tidak terbatas pada formasi segel dan dia bisa mengukir jimat surgawi juga. Namun, ini masuk akal. Karena jimat digambar, mereka akan memiliki efek yang sama jika diukir menggunakan metode yang sama seperti formasi segel. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat digunakan bersama dengan jimat surgawi lainnya. Bagi King Sui, ini sama dengan menyelamatkan upaya meletakkan jimat pada dirinya sendiri. Tentu saja, ini akan lebih cocok untuk beberapa wanita lainnya. Ini tidak akan berhasil untuk jimat surgawi berbasis serangan seperti jimat surga yang turun dan jimat toksin jantung. Untuk jimat ini, mereka hanya bisa ditarik. Setelah menjadi lebih kuat, King Sui memutuskan untuk menggunakan kulit binatang yang lebih kuat untuk menempa baju besi, rok pertempuran, dan barang-barang lainnya untuk mereka. Dia juga mengukir formasi segel pada barang-barang ini. Dia juga berencana meninggalkan beberapa set untuk mereka, termasuk yang untuk pakaian perang, jubah bulu, dan yang berkualitas lebih lembut. Seni tempa 5 warna juga telah mencapai fase selanjutnya dan ini membuat King Sui sangat bahagia. Meskipun dia tidak menggunakan palu sebagai senjata, dia telah berlatih teknik 1000 palu dan bahkan bisa mengeluarkan lebih dari 10.000 kali. Ini kemajuan. Dari palu pertama,
dia terus mengukir item yang akan ditinggalkan untuk King Clan. Barang-barang ini akan berguna untuk memperkuat tubuh seseorang dan menguatkan tulang. King Sui juga tidak mengabaikan teknik pedang kombinasi. Namun, tampaknya semakin sulit untuk melatihnya. Saat ini, dia hampir tidak berhasil memahami teknik pedang kombinasi 5 gerakan. Dari setiap 10 upaya, dia akan gagal 8 kali. Teknik pedang kombinasi 4 gerakan dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang sebesar 40%, dan ketika teknik pedang kombinasi 5 gerakan berhasil, itu dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang sebesar 80%. Ini membuat King Sui sangat gelisah. Di masa depan, setiap penambahan tambahan dalam gerakan pedang akan meningkatkan kekuatan sebanyak 1 kali lipat. Teknik pedang kombinasi 2 gerakan meningkatkan kekuatan fisik sebesar 10%, teknik pedang kombinasi 3 gerakan meningkat sebesar 20%, teknik pedang kombinasi 4 gerakan meningkat sebesar 40%, dan sekarang, teknik pedang kombinasi 5 gerakan meningkat sebesar 80%. Kekuatan fisik King Sui saat ini telah mencapai sekitar 25.000 bintang dan peningkatan kekuatan 40% akan menjadi jumlah yang cukup signifikan ketika disatukan dengan senjata dan peningkatan dari manifestasi armor binatang iblis. Jika dia bisa memasukkan 1 gerakan lagi, maka kehebatan. King Sui berharap ini akan menjadi kasus sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu yakin. Dengan setiap gerakan tambahan dimasukkan, kesulitannya akan menjadi lebih dari 1 kali lipat. Selain itu, faktor terpenting dalam mengembangkan teknik pedang kombinasi adalah tingkat pemahaman seseorang. Bahkan orang biasa akan bisa mengambilnya selama mereka memiliki pengetahuan dasar tentang teknik bela diri. Bagaimanapun, beberapa posisi membutuhkan gerakan yang sangat sulit. Selain itu juga membutuhkan keakraban dan pemahaman tentang teknik pedang dasar. Peningkatan kekuatan fisik sebesar 40% akan meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan sekitar 150.000 bintang. Ini juga menyebabkan King Sui merasa bahwa semakin maju dia dalam teknik pedang dasar, semakin kuat dia jadinya. Hanya saja bagian terakhir akan menjadi lebih sulit, tetapi semakin besar peningkatan kekuatan fisiknya akan memungkinkan teknik pedang kombinasi untuk melepaskan kehebatan yang lebih besar. Selain itu, teknik pedang kombinasi menggunakan gerakan paling langsung dan sangat merepotkan untuk ditangani. Ada juga kemajuan dalam level gambarnya, tetapi dia tidak berhasil mencapai terobosan. Namun, dia baru-baru ini mengambil 2 jimat surgawi yang terkait dengan energi roh. Salah satunya meningkatkan energi spiritual target, Cloud Spirit Talisman. Yang lainnya mengurangi energi roh target, Spirit Absorbing Talisman. Kedua jimat surgawi ini mirip dengan jimat langit yang menurun, peningkatan efek pelemahan berada pada 5%. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, King Sui dapat mengukir jimat roh awan ke helm atau mahkota Phoenix dengan metode pengukiran formasi segel. Dalam pertempuran, seniman bela diri juga akan mengenakan helm atau mahkota burung Phoenix karena mereka dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat darurat. Namun, helm dan mahkota Phoenix yang bagus sulit didapat, dan jika seseorang cukup tidak beruntung untuk dipukul di kepala, itu akan sia-sia bahkan jika orang itu memakai helm, kecuali mereka memakai artefak legendaris atau dewa. King Sui baru mulai mengembangkan keterampilannya setelah beristirahat selama lebih dari 10 hari di alam Valet Jade Immortal. Setelah 3 bulan, dia sudah sembuh total. Dia berlatih selama setengah hari sebelum istirahat. Dia melihat lukisan kecantikan itu tergantung di balik layar pegunungan dan sungai yang megah itu. Dia sekarang tahu rahasia di balik lukisan-lukisan ini. Jika seseorang berhubungan seks dengan seorang wanita dari potret, salah satu meridian surgawinya akan dihapus. Seseorang memiliki 12 meridian surgawi dan dia tidak tahu manfaat apa yang akan dia peroleh jika dia menghapus semuanya. Namun, dia tahu bahwa itu harus menjadi prestasi yang sangat sulit. Itu karena dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa bertemu dengan 12 wanita dari lukisan kecantikan. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya.
Bagaimana jika dia tahu siapa mereka? Apakah dia benar-benar akan menikahi mereka semua? Dichen berada di 4 benua lainnya dan Tan Tai Xuan juga ingin menuju 4 benua lainnya. Tiba-tiba, King Sui memikirkan wanita di peti mati kristal. Setelah dia memakan, dia tidak pernah melihatnya lagi. Dia tidak tahu bagaimana dia sekarang. Dia melihat ke arah lukisan kecantikan yang digambarnya. Rambut wanita itu diikat tinggi-tinggi, dia memiliki alis lembut dan wajah cantiknya yang tidak memiliki riasan seperti matahari pagi yang terpantul di salju. Dia memiliki kecantikan seorang dewi tetapi matanya sedingin musim dingin. Dia tampak seperti dewa. Pakaian polos seputih saljunya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam, dadanya berbentuk lengkungan yang indah dan lekukan di pinggangnya mengalir dengan indah. Sosok rampingnya membuatnya tampak seperti ukiran batu giok yang dibuat oleh para dewa, kakinya yang telanjang memancarkan cahaya seperti kristal. Dia memancarkan watak yang membuatnya tampak seperti keberadaan yang tidak bisa dinodai. Dari semua wanita yang pernah ditemui King Sui sebelumnya, yang ini tampaknya yang paling sulit untuk didekati. Dia tidak kedinginan tapi dia memiliki kesombongan yang mengalir langsung dari jiwanya. Saat King Sui melihat lukisan itu, dia menjadi linglung. Meskipun dia telah menyelamatkannya, dia selalu merasa seolah-olah dia berhutang padanya. Tiba-tiba, perasaan familiar melonjak, merasakan dan berkomunikasi melalui kesadaran. Dia menemukan dirinya di tempat yang menghadap pegunungan dan wanita dari peti mati kristal berdiri di atas salah satu puncak gunung. King Sui tidak jauh darinya. Mimpi di antara lautan bunga. King Sui mengingat mimpi di antara lautan bunga dari masa lalu. Itu adalah tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia kemudian bertemu di King di toko furnitur kota selatan dan wanita ini di Istana Kristal. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengannya dalam kesadarannya untuk kedua kalinya pada saat ini. Tempat ini adalah salah satu tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, seperti situasi di mimpi lain di antara lautan bunga. Ketika King Sui mengangkat kepalanya dan menatapnya, matanya bertemu dengan tatapan indah sedingin esnya. Matanya sangat indah, bahkan menyentuh jiwa seseorang. Namun, itu memberi seseorang rasa dingin yang sepertinya menjalar ke seluruh tubuh seseorang dari dasar kaki mereka ke atas kepala mereka. King Sui merasa sedikit tidak nyaman untuk berdiri di depannya. Di lain waktu, dia tidak membunuhnya tetapi sekarang dia tidak yakin apakah dia bisa menang melawannya. Dia pernah berpikir untuk melawannya ketika dia bisa menang tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa dia sedikit tercela jika dia melakukan itu dan merasa bahwa dia berhutang padanya. Dengan peningkatan kekuatan dan juga perubahan dalam pola pikirnya, rasa bersalah yang dia rasakan terhadapnya juga meningkat. Bagaimanapun, itu adalah pertama kalinya yang paling berharga baginya. Untung saja dia tidak membunuhnya saat itu. Alasan utama mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena dia melakukannya untuk menyelamatkannya dan dia tahu bahwa itu adalah kecelakaan. Jika tidak, dia akan langsung membunuhnya. Wanita itu memandang King Sui dan tidak terlalu jauh dari sisinya adalah kura-kura tua raksasa. Sekarang tampaknya menjadi lebih besar. Itu adalah binatang iblis terbesar yang pernah ditemui King Sui, ukurannya mirip dengan puncak gunung kecil. King Sui tahu bahwa jika dia tidak berbicara lebih dulu, dia tidak akan pernah berbicara. Karena itu, dia berjalan menuju wanita itu dan berhenti 20 meter darinya dan berkata, "Kita bertemu lagi." Cara bertemu satu sama lain ini tampaknya agak aneh. King Sui dengan paksa tertawa dan berkata, "Sekarang setelah masalah Lion King's Reach selesai, dia merasa cukup santai dan dia sangat senang untuk meminta maaf kepada wanita ini. Tapi aku benar-benar tidak ingin melihatmu, bahkan dalam situasi seperti ini." Wanita itu berkata dengan suara yang menyenangkan tapi dingin dan kecewa. Itu adalah jenis kesenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kedinginan dalam suaranya bisa membekukan jiwa seseorang tetapi itu menarik orang untuk mendengarkannya. "Aku tahu, tidak peduli apa, itu adalah kesalahanku saat itu.
Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan padaku. Jika tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memenuhi keinginan saya." King Sui dengan tenang memberitahunya. Tidak ada tanda-tanda kedekatan atau kerenggangan di antara kedua orang ini. Itu seperti percakapan normal antara dua orang, tetapi mereka tampak lebih dekat dibandingkan dengan orang asing. Wanita itu terkejut dengan kata-kata King Sui. Dia memiliki ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya saat dia berkata, "Saya harap kita tidak akan pernah bertemu lagi, bahkan dalam keadaan seperti ini, dan saya harap Anda juga akan melupakan kejadian itu. Saya tahu Anda tidak menyukai saya dan membenci saya sampai-sampai Anda ingin membunuh saya. Saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya tahu bahwa Anda tidak akan tertarik pada saya. Saya tidak punya motif lain, saya hanya tidak ingin kamu begitu sedih." Ucap King Sui, merasa tersiksa. Dia tidak tahu harus berkata apa padanya. Seorang wanita menjaga kemurnian tubuhnya begitu lama dan pada akhirnya, itu dirusak olehnya. Dia tidak punya alasan untuk tidak membenci dirinya sendiri. Wanita itu diam beberapa saat dan berkata, "Aku tidak membencimu karena aku tidak pernah mengingatmu." Pada saat ini, King Sui tidak tahu harus berkata apa. Menangani masalah seperti ini berada di luar ruang lingkup keahliannya. Apalagi wanita ini sangat membencinya. "Apakah Anda di 4 benua lainnya?" "Saya pergi." Begitu wanita itu menyelesaikan kata-katanya, siluetnya memudar. "Anggap saja karena aku berhutang budi padamu. Aku akan menebusnya untukmu. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda." King Sui berkata dengan lembut dan jelas saat dia melihat siluet wanita yang memudar. Menarik diri dari kesadarannya, suasana hati King Sui juga tidak baik atau buruk. Dia merasa bahwa seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya terlepas dari apakah itu benar atau salah. Tanggung jawab yang perlu dipikul, harus dipikul kecuali pihak lain tidak menyetujui, mencemooh atau membenci pria tersebut. Dia berhenti ketika memikirkan ini dan tertawa pahit karena inilah dia sekarang. Wanita itu membencinya. Dia berkata bahwa dia tidak pernah mengingatnya dan bahwa dia tidak pernah membencinya. Semua kata-kata ini bohong. King Sui bisa merasakan kebencian darinya dan itu sangat kuat. Karena inilah dia ingin memberi kompensasi padanya. Jika dia benar-benar melupakannya, dia tidak akan memiliki pikiran untuk memberi kompensasi lagi. King Sui tidak tahu bagaimana berkomunikasi secara telepati dengan wanita di lukisan kecantikan. Dia sangat berharap bisa berkomunikasi secara telepati dengan Di Chen, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa membangun komunikasi telepati dengan wanita lain dari salah satu lukisan kecantikan. Dia juga tidak bisa membangun komunikasi telepati lagi dengan gadis di dalam peti kristal. Sepertinya itu hanya bisa dilakukan tanpa disengaja. Lupakan saja, sekarang waktunya untuk kebahagiaan. Tidak ada gunanya memikirkan masalah ini. Melemparkan masalah ini ke belakang pikirannya, King Sui menenangkan hatinya dan fokus pada kultivasinya. Hal lain yang membuat King Sui senang adalah ulat emas menggigit sumsum di kolam esensi darah istana pusatnya. Secara mengejutkan mengalami beberapa perubahan pada tubuhnya setelah memakan esensi darah dari Golden Lion. Tubuhnya telah membesar sepertiga. Yang terpenting, otak kecilnya juga berubah tapi tetap terlihat menggemaskan. Itu tampak seperti versi mini Jiao. Karena ukurannya yang kecil, ia tidak terlihat garang atau jahat sama sekali. Faktanya, itu terlihat sangat bagus. Ulat sutra naga emas menggigit sumsum. Itu sudah berubah. Ini bisa dianggap sebagai kejutan besar lainnya dari ulat sutra naga emas penggigit sumsum ini. Ulat sutra ini adalah kartu truf King Sui yang terbesar dan paling menakutkan. Dengan demikian, semakin kuat ulat sutra naga emas penggigit sumsum tumbuh, semakin bahagia dia dan semakin percaya diri dia. Selain itu, setelah darah King Sui mulai mengalami perubahan, darah di kolam esensi darah istana pusat menjadi lebih murni. Ini sangat menguntungkan pertumbuhan ulat sutra naga emas penggigit sumsum. Bahkan King Sui tidak tahu betapa menakutkannya makhluk kecil ini.
Pada hari kedua, King Sui bangun cukup pagi. Lukanya sudah sembuh total. Dia sedang berlatih tinju taiji di halaman sambil merasa segar kembali. Segera setelah itu, para wanita dan Little Fatty semuanya keluar. Bagi orang yang berlatih seni bela diri, periode waktu ini sangat penting dan penting untuk kultivasi mereka. Karena itulah sejak zaman kuno, ada pepatah yang mengatakan tentang berlatih atau berlatih dengan rajin. Waktu akan berlalu dengan sangat cepat saat berkultivasi. Punggung Bukit Lion King sudah stabil, hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Dengan demikian, itu masih bisa dianggap sebagai sekte yang kuat. Setelah sarapan, sekelompok orang terbang menuju Gunung Pengmeng. Tidak jauh dari sini ke Gunung Pengmeng. Berangkat saat ini juga bisa dianggap meninggalkan benua suci Lu Utara karena mereka akan kembali ke benua tengah langsung dari Gunung Pengmeng. Orang-orang seperti Du Yannian dan Zilongshi datang untuk mengantarkan mereka. King Sui juga mengucapkan kata-kata yang sopan dan formal kepada mereka. Tidak peduli apa, pikiran dan ketulusan mereka asli dan ini lebih dari cukup. Untuk bisa datang sejauh itu bukanlah hal yang mudah. Jarak antara Gunung Pengmeng dan Gunung Lion King tidak terlalu jauh, mungkin akan memakan waktu sekitar 2 hari untuk mencapai satu gunung dari yang lain, tetapi karena mereka memiliki 9 langkah benua, dibutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk sampai ke sana. Faktanya, King Sui tidak memiliki banyak harapan terhadap Gunung Pengmeng karena dia tidak dapat memastikan keaslian informasi yang dia ketahui tentang gunung ini. Gunung di daerah ini adalah Gunung Pengmeng. King Sui bertanya pada Du Yannian tentang gunung ini. Meskipun pegunungan raksasa ini tidak seindah Gunung Tulang Naga, itu tidak kalah dengan cara lain. Itu memberikan getaran yang kaya dan luas. King Sui ingat dengan jelas bahwa Wen Clan menyebutkan bahwa alam Pengmeng immortal diposisikan di tengahnya. Itu dijaga oleh binatang iblis, itulah mengapa tempat itu berbahaya. Setelah menyaksikan betapa menakutkan dan menakutkannya Golden Lion, King Sui tidak lagi takut pada binatang iblis yang kuat dan kuat dari 5 benua. Pertempuran itu sangat meningkatkan kesadaran pertempuran King Sui. Pengalaman pertempuran ini sangat penting dan krusial. Ini mirip dengan seorang pria yang belajar seni bela diri selama 3 tahun. Mereka mungkin belum tentu bisa memenangkan hooligan dalam pertarungan yang bertarung di jalanan selama 3 tahun. Jika orang biasa, hampir tidak mungkin menemukan lokasi yang spesifik di gunung sebesar itu. Di gunung ini, di mana-mana ada bagian dari pegunungan yang dalam dan pepohonan tua. Selain itu, binatang beracun dan ganas akan muncul kapan saja dan di mana saja. Belum lagi binatang iblis yang menakutkan akan muncul sesekali. Namun, binatang iblis akan melarikan diri begitu mereka mendekati King Sui dan krunya. Belum lagi seberapa kuat mereka, hanya binatang iblis yang mereka gunakan sebagai tunggangan yang cukup untuk menakut-nakuti binatang iblis di gunung. Suhu Gunung Pengmeng relatif lebih tinggi dan pepohonan tua yang menjulang tinggi terlihat di mana-mana. Selain itu, suhu naik dan pepohonan semakin lebat saat orang semakin dekat ke pusat. King Sui, di mana alam Pengmeng immortal yang Anda sebutkan? Kenapa kita belum sampai? King melihat sekeliling dan bertanya. Kelompok itu telah menghabiskan setengah hari di area pusat ini tetapi masih belum ada tanda tempat untuk menyeberang di mana mereka akan dapat menemukan pintu masuk ke alam Pengmeng abadi. Seharusnya segera dikatakan sebagai tempat orang bisa menyeberang. Tepat di area tengah. King Sui tertawa dan menjawab. Tepat setelah King Sui menjawab, perasaan spiritualnya mengambil aura yang sangat cepat dan kuat, membuat King Sui salah persepsi. Namun, rasa spiritualnya sangat spesial, dia sudah menguasai aura tersembunyi. Secara kebetulan, dia ingin menemukan binatang iblis untuk dijinakkan oleh wanita dan aura ini cocok. Mengikuti aura, semua orang berhenti dan membeku setelah beberapa saat karena tepat di depan mereka ada jurang yang sangat besar sehingga sepertinya ini membelah seluruh gunung menjadi 2. Perpecahan ini lebarnya 10 li. Sumber aura juga muncul tepat sebelum King Sui.
Semua tanaman hijau di dalamnya terbelah dan dua binatang iblis raksasa muncul di depan King Sui. Aura yang kuat sebelumnya datang dari binatang iblis ini. Ular bulu bersayap perak dan serigala asure api merah. King Sui tidak terkejut tentang perasaannya tentang aura ketika dia melihat dua binatang iblis ini. Ini karena di antara semua binatang iblis yang ganas dan dapat bersembunyi dengan baik, ular dan serigala ada di antara mereka. Tubuh ular bulu bersayap perak memiliki ketebalan beberapa meter dan setidaknya setebal 3 tangki air besar. Hijau muda dan tubuhnya yang besar tampak sangat luar biasa dan indah. Snakehead besar tidak menakutkan seperti yang dipikirkan semua orang dan tubuhnya yang panjangnya beberapa ratus meter sangat menakjubkan. Selain itu, sepasang sayap perak raksasa membuatnya terlihat sangat indah. Meskipun ular bulu bersayap perak diklasifikasikan sebagai jenis ular, di antara semua ular, ia memiliki garis keturunan paling bangsawan. Jika dibandingkan dengan ular biasa, jenis ular ini jauh lebih unggul. Ini adalah binatang spiritual, khususnya jenis spiritual surga dan bumi. Scarlet Flame Azure Wolf berwarna merah. Di 5 benua, itu juga di puncak rantai makanan. Serangan dan pertahanannya yang kuat memungkinkannya untuk menyerang dengan kasar. Meskipun memang kuat dan kuat di 5 benua, King Sui masih tidak diganggu oleh binatang iblis. Satu perjalanan ke reruntuhan kuno telah menyebabkan perubahan drastis pada kekuatan King Sui. Binatang iblis yang mungkin tampak sangat kuat bagi orang lain dapat dianggap sangat lemah menurut standar King Sui. Di antara kalian semua, siapa yang menginginkan ular dan siapa yang menginginkan serigala? King Sui melihat ke belakang dan bertanya. Mereka yang sudah memiliki binatang iblis akan memberikan izin. Setiap orang hanya dapat menggunakan pil binatang suci tingkat rendah sekali. Aku ingin ular itu. Yuruyan tersenyum dan berkata, memecah kesunyian. Baik, para wanita segera setuju. Sebenarnya, ular bulu bersayap perak ini sangat cocok untuk wanita karena sangat cantik dan tangguh, bahkan bisa digunakan sebagai tunggangan terbang yang tangguh. Mudah dijinakkan dan tidak butuh waktu lama bagi King Sui untuk menjinakkan kedua binatang iblis itu. Ular bulu bersayap perak dijinakkan oleh Yuruyan sementara Scarlet Flame Azure Wolf dijinakkan oleh Yu He. Yu He awalnya memiliki tunggangan terbangnya sendiri dan itu cukup bagus. Meskipun demikian, King Sui ingin dia menjinakkan binatang iblis lainnya. Dengan demikian, binatang iblis ini dianggap dijinakkan olehnya seperti yang diperintahkan oleh King Sui. Tidak perlu semua orang panik karena ada pil binatang suci tingkat rendah dan King Sui. Karenanya, tidak ada rasa takut pada binatang iblis. Setelah menjinakkan dua binatang iblis, mereka berjalan melewati celah dan melihat sebuah lembah di depan mereka. Rerumputannya sangat lembut sehingga tampak mengundang untuk tidur. Meskipun sangat dingin dan vegetasinya sangat tidak biasa, yang paling penting adalah kenyataan bahwa di sini sangat tenang dan indah. Tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah ada kekuatan misterius yang menuntunnya. Perasaan ini sangat luar biasa. Nyatanya, rasanya tidak nyata. Namun, King Sui percaya pada perasaan ini karena dia merasa itu adalah hubungan dengan sesuatu yang merupakan bagian dari dirinya. Santai rasa spiritualnya, dia mengikuti perasaannya dan perlahan berjalan menuju sisi lain lembah. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.